Ya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia SDU yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berdiskusi kembali pada workshop pagi hari ini. Kebetulan saya dapat kebagian mengenai patofisiologi gagal jantung. Tentunya patofisiologi gagal jantung ini nanti akan dikaitkan dengan ekokardiografi. Tidak ada konflik of interest di dalam presentasi saya pada pagi hari ini. Secara definisi, gagal jantung itu didefinisikan sebagai adanya satu simptom, gejala, tanda yang timbul secara cepat akibat dari disfungsi dari jantung. Disfungsi dari jantung ini dapat berhubungan dengan diastolic dysfunction, systolic dysfunction, abnormalitas dari ritme, atau ketidaksesuaian antara preload dengan afterload. Dan yang terpenting, gagal jantung ini dapat timbul pada keadaan yang sebelumnya tidak ada penyakit jantung. Lalu gagal jantung ini penyebab terbanyaknya adalah disfungsi miokard ventrikel kiri. Disfungsi miokard ventrikel kiri ini terjadi oleh karena kardiomiopati. Atau kardiomiopati sendiri dapat menyebabkan disfungsi miokard ventrikel kiri. Jadi di sini ada dua kondisi, disfungsi sistolik atau yang kita kenal dengan gagal jantung sistolik dan disfungsi sistolik. Sistolik tadi sistolik, sekarang diastolik yang kita kenal dengan nama gagal jantung diastolik. Awalnya terjadi suatu gagal jantung diastolik dan nantinya bisa terjadi gagal jantung sistolik. Apabila sudah terjadi gagal jantung sistolik, berarti sudah terjadi juga gagal jantung diastolik. Derajat gagal jantung ini dapat diukur dengan ekokardiografi, yaitu menentukan EF-nya, ejection fraction-nya. Apa itu EF? Yaitu volume darah yang dipompa keluar oleh ventrikel kiri dibagi dengan volume awal dari ventrikel kiri. Tentu normal untuk ukuran barat adalah di atas 60%. Tetapi kadang-kadang di buku-buku textbook Indonesia di atas 52%. Sehingga di sini dibagi menjadi gagal jantung ringan apabila ejection fraction-nya itu kisaran 40, sedang kisaran 30, dan berat dengan kisaran kurang dari 30. Ini semua bisa diukur menggunakan alat yang kita kenal dengan nama ekokardiografi. Lalu gagal jantung ini, patofisiologinya, gagal jantung ini terkait dengan cardiac output. Jadi fungsi jantung sebagai pompa adalah mengalirkan semua darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemampuan untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh itu ditentukan dengan cardiac output. Di mana cardiac output ini kita ingat rumusnya adalah stroke volume dikalikan dengan heart rate 1 menit. Cardiac output ini dipengaruhi oleh preload, afterload, dan contractility. Jadi stroke volume itu sebenarnya yang menentukan adalah kondisi preload, afterload, dan yang paling penting adalah kontraktilitas dari miokard itu. Ini yang nanti kita akan lihat di dalam ekokardiografi. Jadi kalau misalnya nanti di dalam ekokardiografi di UGD rapid assessment misalnya di UGD didapatkan abnormalitas, kelemahan kontraktilitas dari miokard, tentunya akan berakibat pada stroke volumenya rendah. Stroke volume rendah akan berakibat pada cardiac output yang rendah juga. Jadi beban miokard itu ditentukan oleh adanya preload, afterload, dan heart rate. Apa itu preload? Preload adalah tekanan di vena pulmonalis, sedangkan afterload ini adalah tahanan perifer yang ditentukan oleh
vasokonstriksi pembuluh darah di perifer. Heart rate ini dapat meningkat sebagai respon fisiologis untuk menaikkan cardiac output pada kondisi di mana orang mengalami gagal jantung, cardiac outputnya turun. Nah, untuk meningkatkan cardiac output dengan cara meningkatkan heart rate. Jadi, pada pasien-pasien dengan gagal jantung akan didapatkan heart rate yang meningkat. Itu sebenarnya merupakan suatu respon fisiologis untuk menaikkan tekanan darah. Jadi cardiac output ini adalah stroke volume dikalikan dengan heart rate. Nah, stroke volume ini sangat ditentukan oleh kemampuan miokard melakukan suatu kontraksi. Dan kontraksi miokard ini dapat kita ukur dengan evaluasi melalui alat ekokardiografi yang akan dipraktekkan di dalam workshop ini. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di sini. Ini adalah gambaran ekokardiografi pada potongan parasternal long axis. Ini adalah katup aorta, katup mitral, di mana miokard ini berkontraksi dengan bagus. Semua dinding-dindingnya berkontraksi dengan bagus. Pada kondisi seperti ini akan menghasilkan suatu stroke volume yang baik. Berbeda pada kondisi di sini, kalau misalnya diperhatikan di sini, maka di sini kontraktilitasnya jadi menurun dibandingkan dengan kondisi di sini. Jadi tentunya pada kontraktilitas yang menurun pada gambar seperti ini akan menurunkan stroke volume. Stroke volume yang rendah akan menurunkan cardiac output. Jadi kalau di UGD nanti atau di tempat emergensi mana ya adik-adik bekerja, kalau didapatkan ada pasien sesak, langsung kita rapid assessment dengan ekokardiografi, didapatkan gambaran echo dengan kelemahan pada kontraktilitas, maka sesaknya itu bisa dipastikan oleh karena heart failure. Ini adalah potongan short axis setinggi katup mitral. Coba kalau kita perhatikan di sini semuanya, kontraksi dari miokard di sini ini berkontraksi dengan baik dibandingkan dengan yang di sini. Di mana di sini hanya dia sampai mengecil ruangannya, sedangkan di sini tetap. Berarti di sini terjadi penurunan dari kontraksi miokard. Tentunya di sini akan menghasilkan suatu stroke volume yang lebih rendah dibandingkan pada kondisi normal. Ini adalah potongan ekokardiografi dari Ford chamber, tetap ya di sini didapatkan di mana kontraktilitas dari miokard ventrikel kiri berlangsung dengan sempurna dengan baik, sedangkan di sini kontraktilitasnya lemah. Jadi nanti pada ekokardiografi bisa potongan parasternal long axis, short axis maupun 5 maupun Ford chamber. Bisa dilihat kontraktilitas dari miokard. Apabila ada pasien sesak datang ke UGD, ini meragukan kira-kira heart failure apa bukan, secara ekokardiografi, untuk adik-adik dokter umum, langsung aja dilihat, kalau misalnya ada penurunan dari kontraktilitas, maka sesaknya sudah bisa dipastikan itu oleh karena jantung. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana vena cava inferior pada kondisi yang baik, kontraktilitas yang baik, maka darah itu akan dipompa sempurna oleh jantung sehingga tidak terjadi bendungan di inferior vena cava seperti ini. Berbeda dengan di sini, ini sini terjadi kongestif. Kalau misalnya diperhatikan di sini terjadi suatu kongestif. Artinya pasti di sini ada gangguan kontraktilitas pada miokard jantungnya. Apa sih gejala dari gagal jantung itu? Gejalanya adalah yang paling harus kita cari adalah dyspnea of pivot menurut NIHA 1-4. Tetapi apakah dyspnea of pivot itu pasti karena kardiak? Belum tentu. Pada COPD juga bisa terjadi dyspnea of pivot. Atau juga pada kondisi orang obesitas, tidak pernah olahraga, maka juga bisa terjadi dyspnea of pivot. Lalu bagaimana prinsip terapinya? Saya umpamakan sebuah sebuah delman, di mana tumpangannya ini adalah prelude, sedangkan jalan yang dilalui dengan menanjak ini adalah afterload, kudanya ini adalah kontraktilitas. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan pasien dengan heart failure,
kurang bijak rasanya langsung dikasih misalnya kasih dopamin untuk glutamin tanpa terlebih dahulu menurunkan preload dengan afterload. Jadi prinsip penanganannya turunkan tumpangannya di sini, turunkan preload, bebaskan afterload, nanti kuda ini kontraktilitasnya menjadi membaik. Kalau tetap tidak menghasilkan kontraktilitas yang membaik, baru dikasih inotrop. Jadi kalau misalnya di sini preloadnya diturunkan, afterloadnya di sini dibebaskan, ya ibaratnya dia jalannya sudah lurus, ya maka kuda ini akan lari kencang. Artinya miokard ini akan berkontraksi dengan baik. Apabila miokard ini tidak berkontraksi dengan baik setelah preload dan afterload diturunkan, maka baru di sini dipacu dengan inotrop. Nah, prinsipnya adalah turunkan preload dengan diuretik, nitrat, morfin, ACE inhibitor, kurangi afterload dengan arterial vasodilator, ACE inhibitor, kurangi heart rate. Ingat, pada pasien-pasien dengan heart failure jantungnya sudah sakit sehingga ada tempat pemberian beta blocker untuk menurunkan heart rate. Cuman masalahnya, kapan yang tepat pemberian beta blocker? Tentunya ketika sudah kering, bukan pada kondisi masih kongestif dikasih beta blocker. Support ya, tingkatkan kontraktilitasnya, nanti tekanan darahnya akan meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai patofisiologi gagal jantung dari segi ekokardiografi, khususnya stressingnya pada kontraksi dari miokard. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.